semuanya, adik-adik. Pagi. Apa kabar adik-adik sekalian? Ya, ada 3 tipe manusia di muka bumi ini. 3 tipe manusia ini kalau ditanya yang pertama, tipe yang pertama, apa kabar? Dia jawabannya galau, stres, saya menderita, ya. Nah ini tipe manusia di bawah rata-rata. Kalau tipe manusia yang kedua, kalau ditanya apa kabar, ini jawaban orang rata-rata, yaitu baik, ya. Tetapi saya percaya ada tipe manusia ketiga, yaitu kalau ditanya apa kabar, jawabannya adalah hebat, luar biasa, seperti yang barusan Anda tadi berikan kepada saya. Dan jawaban ini sebenarnya bukan untuk saya, tapi untuk Anda sendiri, calon-calon World Club Entrepreneur, untuk calon-calon bangsa Indonesia generasi muda berikutnya. Saya minta Anda kalau dari 3 tipe manusia ini, Anda pilih yang 1, 2, atau 3. Jadi apa kabar? Hebat dan luar biasa. Nah ini yang paling penting. Saya minta aplaus yang terbaik untuk memulai acara kita pada pagi hari ini dengan semangat yang luar biasa. Baik, senang sekali. Saya juga mengucapkan terima kasih sama Pak Ivan selaku dosen dari IBM, dosen favorit ya. Terus juga ada Pak Ibu Ivon ya, Ibu Novi atau Ivon, saya juga bingung ya. Namanya Novi ya. Baik, Ibu Ivon yang begitu luar biasa pagi hari ini membuka acara dengan begitu baik, dan juga sama Pak Sonata yang juga luar biasa. Saya minta aplaus untuk mereka bertiga ya. Mereka sangat luar biasa ya. Dan pagi hari ini saya juga terima kasih sama pihak media massa, ada dari JTV mungkin, ada juga dari SBO, dan juga dari pihak Jawa Pos ya. Dan silakan meliput saja acaranya. Baik, pagi hari ini saya diundang untuk berbicara sedikit tentang pengalaman hidup saya. Nah, tapi ada syaratnya adik-adik. Saya tahu Anda ikut kelas ini mungkin karena salah satu mata kuliah. 6 tahun yang lalu ketika Universitas Ciputra berdiri, saya juga pernah ngisi di kelas serupa. Waktu itu di lantai 4. Ya, waktu itu dosennya saya masih ingat Pak Jimmy Dimas. Dan rupanya setelah saya ngobrol sama Pak Ivan, saya baru tahu kalau Pak Ivan salah satu mahasiswa saat itu. Ya. Dan 6 tahun yang lalu, tahun 2006 ya, 2006, saya juga diundang di acara serupa. Ini kelas namanya Business Inspiring. Tapi topiknya saya sampaikan saat itu sama sekali berbeda. Hari ini saya mau menyampaikan suatu materi yang sebetulnya mungkin Anda anggap tidak penting, tetapi inilah salah satu hal yang paling penting dalam hidup Anda. Saya mau tanya satu pertanyaan sama adik-adik sekalian. Siapa yang mau sukses? Baik, terima kasih. Dan saya percaya Universitas Ciputra bukan cuma menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang biasa, tapi mahasiswa-mahasiswa yang setelah tamat nanti bukan cari kerja, tapi menjadi pengusaha. Justru menciptakan lapangan pekerjaan. Setuju? Baik, Bapak Ibu, ketika saya seorang mahasiswa dulunya juga, saya tamatan Ubaya Pak, Universitas Surabaya. Saya dulu angkatan 94, ya, sarjana teknik industri. Tapi satu, ketika saya tamat, saya tidak pernah menjadi karyawan, tidak pernah. Karena setelah saya tamat, saya justru menciptakan lapangan pekerjaan. Ketika hari saya di wisuda, saya bersama 800 teman-teman yang lain, mereka 799 teman saya. Mereka ketika pakai toga, udah foto di studio keren-keren, dan hari perjalanan hidup dimulai dari hari itu, yaitu apa? Buka koran, cari lowongan pekerjaan. Nah itulah teman-teman saya. Tetapi saya nggak bingung. Hari itu ketika saya tamat, saya justru sudah menciptakan begitulah banyak lapangan pekerjaan, dan saya tidak pernah bekerja jadi karyawan sekalipun. Dan saya percaya hari ini saya berbicara sangat tepat dan sangat cocok untuk Universitas Ciputra, dan semoga adik-adik di sini bisa ikut terinspirasi. Ya, baik, saya langsung aja topik mulai, yaitu topik saya tentang Success Before 30. Topiknya, judulnya pun sebetulnya ini termasuk salah satu visi saya, yaitu saya ingin mencetak banyak entrepreneur muda di bangsa Indonesia. Dan saya mulai dari para universitas, mungkin dari Surabaya, di Jakarta, dan di beberapa kota-kota besar lainnya. Dan saya mulai dengan satu buku yang barusan saya terbitkan beberapa bulan yang lalu, dan sudah dijual di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia, berjudul Badai Pasti Berlalu. Nah, Badai Pasti Berlalu ini merupakan salah satu kisah konkret, kisah detail hidup saya, yang memang saya bagikan kepada khalayak ramai
bangsa Indonesia. Nah tadi Ibu Yvonne udah cerita tentang bagaimana salah sekelumit tentang perjalanan hidup saya. Nah di situ saya akan bagikan. Oke, saya langsung masuk pada materi. Satu pertanyaan kecil, tapi ini sangat menggelitik. Adik-adik tahu nggak tujuan kuliah itu untuk apa? Siapa mau bantu saya? Apa tujuan kuliah? Yang depan baju merah ini, pakai jas merah, adik ini. Dik, tujuan kuliah apa, Dik? Mencari relasi. Mencari relasi. Nice. Ya. Yang depan ini merah. Yang depan kena giliran terus nih. Mencari ilmu. Apakah harus kuliah untuk mencari ilmu? Cari sponsor, bagus. Saya tahu beberapa hari ini ada cari sponsor terus ya. Oke. Yang baju putih, pakai jas putih ini. Ya, 1, 2, 3, 4. Adik ini, ya. Ya benar. Anda jangan noleh ke kiri. Anda. Ya benar. Bukan, sebelah kanan Anda. Ya. Tujuan kuliah apa, Dik? Nah, itu kok bingung ditanya. Tahu nggak tujuan kuliah? Apa? Dapat gelar sarjana. Betul. Jadi kuliah untuk cuma ada ST, SE, atau IR gitu ya. Artinya apa? Kalau tujuan kuliah. Nah, bingung, nggak apa-apa, nggak usah jawab. Saya banyak ketemu mahasiswa seperti ini soalnya. Belakangnya lagi dua adik di belakang. Ya, adik di belakang deh. Ya, benar. Ya, saudara, apa tujuan kuliah? Menambah wawasan. Menambah wawasan. Apakah harus di tempat kuliah untuk menambah wawasan? Apakah itu your main objection? Tujuan utama Anda kuliah? Enggak ya. Oke, kita lihat lagi yang belakang lagi. Silakan. Ya, adik itu yang kayak boys band Korea ini gayanya ini, ya. Baik. Merubah pola pikir. Merubah pola pikir, benar ya? Wah, luar biasa. Bagus. Dua lagi yang belakang, apa tujuan kuliah? Nah, tuh bingung tuh. Disuruh orang tua kali ya? Iya benar. Nah, ini rupanya alasan yang paling klasik. Terima kasih, saya minta aplaus untuk para hadirin. Apa tujuan kuliah? Setelah saya sebarkan angket, saya survei Pak, rupanya ada 7 alasan paling utama kuliah Pak. Nah, 7-nya itu apa? Kita buka yang pertama. Yaitu, pertama ini loh. Kalau biasanya setelah kita lahir dari bayi, biasanya setelah bayi TK kita sekolah apa? SD. Setelah SD apa? SMP. Setelah SMP apa? SMA. Setelah SMA apa? Kuliah. Beruntunglah Anda. Setelah kuliah? Kerja. Nah, masih ada yang kerja gitu ya. Bukan menjadi wirausahawan gitu ya. Bukan menjadi entrepreneur gitu. Atau, nah Anda harus berpikir, apa tujuan utama kuliah? Apakah tujuan utama kuliah Anda cuma seperti ini? Nah, kita lihat bersama. Kalau kerja supaya dapat gaji lebih tinggi Pak, kalau lulusan SMA gajinya berapa? Nah ini saya sering dengar ini. Betul nggak adik? Kalau tamatan SMA Pak gajinya kecil. Yang kedua, nah ini, ada yang seperti ini. Wah, temanku kuliah di Ciputra, ya aku melo-melo aja Ciputra. Daripada gonok konco, daripada nggak punya teman. Ada yang seperti ini, ikut-ikutan. Kalaupun ada, nggak perlu ngaku lah. Ya, tapi moga-moga ini teman-teman saya banyak. Yang ketiga, nah tahu tuh, yang alasan ketiga, karena apa? Orang tua suruh Pak. Soalnya kalau saya nggak kuliah mau ngapain? Saya masa cuma nganggur di rumah, main game online, chatting, BBM-an sampai pagi atau main Dota gitu ya. Nah, bingung. Apa sih tujuan kuliah ini? Atau yang keempat, malu Pak. Kalau cuma lulusan SMA, ya itu tadi tujuannya gelar. Ya, jadi kalau S1 fakultas dengan gelar. Kalau non gelar itu D3 fakultas nolak gelar gitu ya katanya ya. Nah, artinya di sini Anda harus tahu bahwa tujuan Anda kuliah apakah alasannya ini. Atau yang kelima, ikuti prosedur Pak. SD, SMP, SMA, setelah SMA kuliah. Tadi saya sudah bilang. Atau yang keenam. Nah, ini adik-adik tadi udah jawab beberapa. Menambah ilmu dan pengalaman. Dan yang ketujuh,
supaya dapat gelar Pak biar keren. Soalnya malu Pak kalau kartu nama saya besok nggak ada gelarnya. Ya, jadi kalau gelarnya di belakang ada ST, MM, ya MMA gitu ya, MBA, waduh keren Pak. MBA yang beneran gitu ya. Saya tahu apa yang Anda pikirkan gitu ya. Nah, beneran nih. Nah jadi apa ini? Ya, apakah cuma itu? Coba kita renungkan. Saya minta Anda untuk merenung. Ya, saya percaya kelas pagi ini seperti rutinitas kuliah biasa. Tapi saya percaya pagi hari ini akan jadi satu sesi yang tak terlupakan dalam hidup Anda. Saya jamin. Kalau Anda serius, ini bukan cuma narik cari nilai, bukan cuma nambah poin, tapi sesi pagi hari ini akan merubah hidup Anda. Mau? Saya mau Anda merenungkan apa tujuan Anda benar-benar kuliah. Ya, baik. Kita lihat lagi slide berikutnya. Sebenarnya tujuan sebenarnya itu apa sih? Coba, mari kita renungkan. Kita lihat lagi slide berikutnya. Siapa di sini anak pengusaha? Angkat-angkat. Orang tuanya pengusaha, punya toko, punya usaha sendiri, punya pabrik. Wow, rata-rata anak pengusaha ya. Makanya kuliah di sini juga. Siapa yang orang tuanya karyawan? Ya, sangat sedikit. Siapa yang orang tuanya PNS? Baik. Siapa yang orang tuanya profesional? Dokter, notaris, pengacara. Baik, rata-rata anak pengusaha ya. Dengar baik-baik. Anda semua, berarti saya perhatikan di sini 90% rata-rata anak pengusaha. Betul ya Pak ya? Jadi karena orang tuanya itu pengen anaknya suatu hari jadi pengusaha yang berpendidikan, makanya dikuliahkan di Ciputra gitu. Tepuk tangan, luar biasa. Anda dan saya punya banyak persamaan. Yang pertama, nah ini, kira-kira Anda tahu nggak setelah kuliah itu kemana? Kan SD, SMP, SMA kuliah. Setelah kuliah kemana? Teman saya rata-rata lanjut S2. Nah saya bilang, setelah S2 mau kemana? S3. Ini IP-nya tinggi ya, ini IP tinggi. Saya bicara IP-nya tinggi, yang sekolahnya demen banget, doyan sekolah. Yang kacamatanya tebel gitu ya, catatannya rapi, masih sempat di stabilo biasanya ya. Terus ada warna-warna, ada apa garis tepi lagi ya, itu masih sempat ya gitu. Nah ini yang biasanya rajin gitu, itu dia biasanya S2, S3. Nah tapi saya ini yang IP pas-pasan, kadang-kadang IP nasakom, nasib 1 koma. Bener, saya ini bingung gitu. Sekolah ya gak entos gitu ya kan, gak ngerti, sudah nyusahin orang tua, terus bingung mau kuliah ini mau kemana. Jujur adik-adik, Anda semua yang hadir di kelas Business Inspiring pagi hari ini, yang punya kemiripan sama saya waktu saya seusia Anda ini siapa? Jujur, ngaku. Nggak apa-apa, ngaku aja. Anda yang nggak angkat tangan itu biasanya ada 2 gitu. Malu, ngaku gitu ya. Atau yang kedua, jujur aja sebetulnya ya ini orang Indonesia Pak. Iya kan? Orang Indonesia gitu biasanya. Ada tapi malu Pak mengaku. Yang angkat tangan tepuk tangan bagus. Anda termasuk orang-orang yang jujur. Bingung. Ini semester 1 ya rata-rata ya. Wah, apalagi semester 1 Pak, lebih bingung. Biasanya teman saya itu gini, ada satu teman saya, itu gelarnya MA, mahasiswa abadi. Dia ini Pak ya, kuliahnya itu sampai 16 semester Pak. Cinta kampusnya minta bayar nggak apa-apa. Kenapa? Aku takut tua katanya. Bingung setelah kuliah mau kemana gitu. Jadi Pak, dia tuh ngulang terus mata kuliahnya, ngulang Pak. Ada loh teman saya kayak gitu. Jadi kuliah tuh 8 tahun, nggak lulus Pak. Nah kalau saya nggak mau jadi mahasiswa kayak gitu. Ya. Terus yang kedua ini, saya anak seorang pengusaha. Ayah saya dulu pengusaha hasil bumi di Surabaya Utara. Kalau Anda tahu Pasar Pabean, nah itu dia. Beliau dulu buka toko di sana. Ya, tapi bangkrut. Nah itu dia. Sama-sama anak pengusaha. Dan parahnya, papa saya ngomong gini sama saya. Saya sekolahkan kamu tinggi-tinggi kelak, bukan untuk melanjutin usaha papa. Karena usaha papa ini gak ada prospek sama sekali. Adik-adik, kalau Anda hari ini orang tua, punya orang tua atau punya ayah atau ibu yang sudah menyiapkan usaha untuk Anda setelah Anda tamat, beruntungnya Anda. Disiapin toko, disiapin apa? Pabrik, enak banget. Enak Pak, main tak sekolah aja.
supaya pinter, entos, ojo kayak bapakmu gak sekolah, itu ngomongnya. Tapi saya sekolahan Anda tinggi-tinggi supaya next time Anda bisa punya. Tidak salah pendapat orang tua Anda, tapi ada yang kurang. Nah, nanti saya beritahu. Orang tua Anda tidak salah, tapi ada yang kurang. Dan ada satu kemiripan. World class entrepreneur seperti Pak Ciputra, seperti banyak orang sukses, mereka punya satu kemiripan. Nanti saya akan bagikan kemiripan. Nah, yang ketiga, sama-sama nggak punya tujuan yang jelas. Jujur sih, kuliah aja nggak tahu, apalagi tujuan hidup. Teman saya Pak, yang galau. Tujuan kuliah apa? Yang golek jodoh mas. Iya kan? Lah nang kampung ele-ele, iya kan? Lah sedang saya kalau ke Surabaya, waduh, Rona-Rona gitu ya katanya. Ada yang namanya Rona? Nggak ada ya? Nah, jadi sama-sama nggak punya tujuan yang jelas, nggak apa-apa. Ini apa adanya saya cerita, ya kan? Nah, kita lihat lagi slide berikutnya. Ada 4 tipe mahasiswa dengan karirnya. Kita lihat, ini tipe yang pertama. Saya tipe yang mana? Coba Anda cek ya, Anda tipe yang mana? Mari kita buka ini. Nilainya bagus, IP-nya tinggi, kuliahnya rajin, nggak pernah telat, catatan lengkap, ya. Tapi waktu punya karir, waktu bekerja, maaf, cari kerjanya susah, ataupun diterima pekerjaan, gajinya tidak memuaskan. Sekarang S1 gaji standar berapa adik-adik? Ada yang tahu? Oh, nggak mikir Pak, saya petang tahun mana ya gitu ya ceritanya. Loh, Anda harus mikir dari sekarang. Saya usia 12, saya sudah mikir. Karena saya 12, saya sudah bekerja. Saya usia 17, usia Anda, saya sudah nggak minta uang orang tua. Jadi kalau saya ngajak pacar saya jalan-jalan ke seksual, sekarang kalau ke seksual nonton itu berapa biaya berdua? Berapa? 50? 70? Oh, salah. Minim 100. Emang nonton nggak pakai popcorn? Lu ya kan? Nggak pakai Coca-Cola, nggak pakai mashed potato, ya kan? Pasti ada dong. Jadi sekarang minimum pacaran 100.000. Itu kalau hari Sabtu, ya kan? Hari Sabtu nggak boleh ya, 50 ya kadang-kadang ya. Apalagi kalau mau premier gitu, waktu mau rangkulan sama pacarnya berdua gitu. Waduh, nggak cukup mau PC, nggak cukup itu. Betul ya? Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, mikir ini, harus dari sekarang mulai mikir ini. Nah, itu yang sudah nyondol-nyondol temennya itu, nah kena itu biasanya, ya kan? Mahasiswa nilai bagus, karirnya nggak baik. Betul ya? Karir nggak baik. Atau yang kedua, nilainya bagus. Kuliah rajin, tepat waktu, IP-nya bagus, nilainya A semua. Minim paling jelek AB atau B+. Ya kan? Tapi karirnya, wah, diterima di pekerjaan di perusahaan farmasi yang terkenal atau menjadi kepala cabang. Waduh, bagus. Ini idaman semua mahasiswa. Tapi apakah kenyataannya seperti itu? Nah, mari kita cek. Yang ketiga, mahasiswa. Nah ini, IP-nya pas-pasan kayak saya dulu. Wis kuliahnya gak entos, ya kan? Masuk kuliah cuma titik absen. Nah, benar. Banyak Pak, bukannya Pak? Podo ambil aku dhisik sama. Ya, sama-sama. Saya juga suka titip absen. Tahu kemana? Alasannya sibuk, padahal main biliar. Oh ya sama kayak saya. Bener itu. Nah, yang tertawa keras itu, oh bener itu. Engkau nang ngarepi ngomongannya podo ambil aku, bener. Ya bener, saya dulu kayak gitu. Ya, terus. Nah ini yang terakhir, ini yang paling parah nih. Ini hidup mati, hidup tak mau, mati pun segan ini. Sudah nilainya jeblok, karirnya nggak ada yang mau terima dia kerja. Ya akhirnya gini, pengacara, pengangguran banyak acara. Nah ini dia. Nah 4 tipe mahasiswa ini, jujur, kalau Anda diberikan pilihan, mau yang 1, 2, 3, atau 4? Berapa? 3? Jadi kuliahnya nggak usah api-api, nggak bobo ya. Yang penting bukan lulus tapi lolos gitu ya. Beda lulus sama lolos itu. Betul ya? Pak Chandra itu ngerti ya itu ya. Mahasiswa itu geleme opo. Loh, saya pernah jadi mahasiswa, saya tahu kok. Dosennya pernah lagi bully sama saya. Loh iya. Tapi Anda tahu berita baiknya untuk yang tipe ketiga? Bill Gates, orang terkaya dunia, drop out dari Harvard. Tapi dia bisa menjadi orang terkaya di dunia. Tapi tunggu dulu ya.
Anda Bill Gates bukan. Betul kan? Nah, belum. Tapi nanti saya mau kasih rahasianya Bill Gates, mau? Nah, oke. Nah, terus yang cewek-cewek nggak setuju, Pak. Kenapa? Cewek-cewek itu kasihan, catatannya paling rapi, kuliah paling rajin. Yang cowok-cowok itu kerjanya pokoknya fotokopi aja. Nah, dapat ya? Nah, benar ya? So podo karo aku podo. Sama, fotokopi yang cewek itu kerja keras tuh biasanya. Bener. Udah rapi, catatannya wangi lagi catatannya. Nah, tempat fotokopian itu, bisnis fotokopi itu rame itu, karena mahasiswa-mahasiswa tipe yang ketiga itu biasanya. Ya kan? Nah, yang keempat, nilainya nggak baik, sudah gitu, aduh, karir nggak baik. Nah, kalau cewek-cewek itu yang biasanya yang rajin-rajin ya, mahasiswa nilainya bagus. Dosen saya dulu bilang gini sama saya, mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu banyak yang nilainya bagus, lulus cepat, dapat gelarnya bagus. Tapi saya prihatin, ketika di masyarakat karirnya nggak baik. Nah, jadi kasihan tuh. Jadi dia tuh menjadi bintang tapi di kampus, tapi di masyarakat bintangnya meredup, alias apa? Nggak punya karir. Akhirnya masih beruntung dinikahi suaminya kaya raya, iya kan? Akhirnya dia resmi menjadi bukan SE, bukan MM, tapi IRT, ibu rumah tangga. Lu iya, suaminya ganteng gula kayak Gosbet tadi itu. Nah ya kan? Oh keren, anaknya miliarder, iya kan? Bapaknya mertuanya, wah sogene minta ampun, wah hoki. Ya, Anda beruntung. Tapi apakah Anda mau seperti itu? Cek hati nurani Anda, apakah idealisme Anda mau seperti itu? Saya pernah membimbing seorang kumlot, dia lulusan HUAI, Kolose Santo Yusuf, semua ada HUAI di sini. Wah, ada, wah tuh bagus. Itu ada kakak kelas Anda itu, Ubaya, luar biasa. Kumlot, summa kumlot, SD ranking nomor 1, SMP, SMA selalu ranking, bahkan nilai Eptanas tertinggi di Jawa Timur. Setelah tamat, saya ajak berbisnis, tahu jawabannya apa? Oh, aku ini kecewa. Kuliah soro-soro, mosok cuma dodolan itu nih. Tuh dia ngomong gitu, kan gak kepake ilmu saya. Nah ini, yang tipe rapi, garis tepi, stabilo, wangi. Nah ini jawabannya kayak gini biasanya. Wah, yang itu yang tipe ketiga merasa menang loh. Yeah. Oh tunggu dulu, tunggu. Giliran Anda nanti akan tiba pada waktunya ya. Nah, setelah itu tahu apa? Dia bilang apa? Saya ngomong satu kata. You ini mau IP tinggi atau you mau sukses di masyarakat? Saya mau dua-duanya. Oke, bagus. Coba aja di masyarakat. Akhirnya dia melamar kerja, diterima di perusahaan Bantek atau Bantek, ya, diterima di perusahaan Bantek. Setelah kerja 3 bulan, mulai dilanda kesetresan yang luar biasa. Gila, aku ini masuk kerja. Karena apa? Mahasiswa Indonesia setelah tamat tidak ada yang namanya siap kerja. Karena apa? Waktu tamat punya gelar, masuk perusahaan di training lagi. Nggak bisa langsung diterima, harus di training lagi. Budaya perusahaan seperti apa, maunya seperti apa. Nggak ada yang siap pakai. Nggak ada. Di training lagi. Trainingnya 1 bulan. Jakarta, Surabaya. Terus setelah di kantor, nganggur kerjanya. Kenapa? Perusahaannya udah besar, semuanya udah tersistemasi. Akhirnya main soliter di kantor. Summa cum laude, Eptanas nomor 1, dulina soliter mas. Di kantor, nganggur. Akhirnya dia ingat kata-kata saya. Terus dia mulai hitung, 1 jam, 2 jam, 1 hari dia kerja 8 jam. Digaji dulu 1,3. 1 hari kerja 8 jam, 1 minggu kerja 5 hari, 40 jam, 1 bulan 200 jam, ya 160 jam, 4 minggu. Dia hitung 1,3 dibagi 160. Ternyata saya per jam, rupiah saya itu nggak sampai 5.000 sampai 10.000 rupiah. Dia hitung, setiap 1 jam aku cuma dibayar gojek sampai Jember, gojek Jember. Aku ini IP sudah tinggi, gojek regoku ini, gojek sego bungkus dapat gak sih? Sego goreng ini jijil pak, betul ya? Lo ya pakai telur pacin, lo
sudah kuliah nggak tamat, DO nggak jelas, ya kan? Setelah tamat lagi saya luntang-luntung pengangguran banyak. Makanya Anda jangan senang-senang dulu. Karena tujuan kita kuliah itu sebenarnya di slide ini. Mari kita cari apa sebenarnya tujuan kita kuliah. Mari kita slide berikutnya. Anda mau pilih yang mana? Nah, saya cek di Google, saya menemukan beberapa miliarder muda hebat. Ini semua pasti kenal. Ini mengguncang dunia. Katanya penduduknya di dunia setelah RRC dan India, penduduk terbanyak di dunia setelah RRC, India, Amerika adalah dia, yaitu penduduk Facebook. Ya, penjualan per tahunnya mencapai 150 juta US. Majalah Forbes mencatat manusia berusia 28 tahun ini sebagai miliarder termuda atas usaha sendiri dan bukan karena warisan. Saya dulu punya teman, ya, dia kalau ke kampus mobilnya keren, keren, naiknya mobilnya keren. Terus kalau buka jendela, musiknya sengaja dikencengin, dikeber. Terus teman-temannya, dan kalau ada cewek lewat, tambah digedein sama dia. Wah, ada yang tipe ini nggak usah ngaku nggak apa-apa, ya. Nah, tapi waktu dia lewat, waduh. Terus ketika suatu hari pernah saya coaching, saya mentoring, saya tanya satu kata, itu mobil siapa? Mobil papa aku. Oh, bangga. Ya bangga punya papa miliarder. Oh, tapi lebih bangga mana kalau itu mobil hasil usaha kamu sendiri? Diam ya, nggak bisa ngomong. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau masuk gerbang, usaha dia sendiri. Dua, sukses waktu usia 16 tahun, si Sandelnik yang ketiga, bizchair.com. German Greeks, sukses waktu usia 23, hereandplay.com. Lebih dari 2 juta pelajar mengunduh pelajarannya setiap tahun. Yang keempat, Matt, sukses usia 22 tahun, yang mencapai gelar miliuner. Seuang LC namanya wong ini disebut ya kan. Lewat 3 situs yang diciptakan, SitePoint, 99 Designs, and Philippa.com. Berikutnya lagi, Juliet Brindek, sukses usia 19. Cameron Johnson, waktu berusia 12 ia sudah mencetak 50.000 US dollar. Dan Kevin Cook, waktu usia 21 tahun dia menciptakan My Yearbook. Nah, ini semua luar negeri. Nah, kita lihat dulu ada satu film yang menggemparkan dunia. Di YouTube ditonton 500.000 orang. Walapak Gangnam Style 400 juta orang. Sabar. Tapi kisah ini luar biasa. 500.000 orang kita saksikan dulu. Ini bukan Gangnam Style. Jakarta, tapi Surabaya nggak sempat. Surabaya ini cuma film hantu. Mana kualifikasi loh ya, waduh. Nah, tepuk tangan untuk teman saya ini. Hebat. Saya kenal dia